Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Risman Faris. Ya mungkin video kali ini agak sedikit berbeda ya, karena video kali ini aku akan ceritain tentang pengalaman pribadi aku yang aku alamin sekitar tahun 2010 sampai tahun 2015 teman-teman. Oke, jadi awalnya itu aku kenapa mutusin untuk bikin video ini. Jadi pada tahun 2018 aku pernah posting di Medium tentang pengalaman pribadi aku ini yang aku alami dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Nah, gak nyangka waktu itu banyak banget DM ataupun email macam-macam ya, ada yang minta saran ataupun sekedar curhat gitu ya dari artikel yang aku posting tersebut. Ya gak nyangka aja gitu, ternyata banyak banget orang yang ngalamin seperti apa yang aku alamin gitu. Padahal waktu aku ngalamin ini, aku tuh kayak ngerasa cuma aku dong yang ngalamin gitu. Walaupun saat itu aku baca di internet juga banyak cerita gitu dari orang-orang yang mereka mengalami hal yang sama dengan yang aku alami saat itu gitu. Jadi apa yang akan aku angkat di video ini itu merupakan pengalaman pribadi aku berkutat dengan suatu gejala yang dinamakan gejala was-was syaitan. Ya, gejala was-was syaitan ini dalam istilah medis sendiri kan itu namanya OCD ya, atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, OCD itu apa? Kalian bisa baca sendiri di Google, ada banyak. Dan mohon maaf, aku juga bukan ahlinya, aku bukan orang medis juga, jadi bukan kapasitas aku buat membahas OCD ini, walaupun secara sepintas ini sama dengan was-was syaitan ya. Cuma aku bakal lebih ngebahas tentang pengalaman pribadi aku tentang was-was syaitan ini sendiri gitu. Jadi gejala was-was syaitan ini aku alamin sekitar tahun 2010 sampai tahun 2014 ya, yang parah-parahnya banget. Dan tahun 2015 itu bisa dibilang tahun recovery-nya aku gitu, kayak yang mulai menata lagi gitu sampai akhirnya benar-benar bisa sembuh itu di tahun 2015. Nah, awalnya gejala ini tuh aku alamin sekitar bulan Maret tahun 2010 ya. Waktu itu aku inget banget, jadi sehabis sholat subuh itu aku tidur lagi, dan pas sholat subuhnya itu aku normal-normal aja gitu, sholat biasa gitu, pokoknya seperti biasa aja, nggak ada yang perasaan aneh-aneh. Cuma pas habis sholat subuh itu kan tidur lagi, bangun sekitar jam 8 gitu untuk siap-siap ke kampus saat itu. Nah, pada saat yang bangun jam 8 pagi itu, aku biasa kan mandi, terus sebelum berangkat itu aku mutusin buat sholat duha dulu waktu itu. Nah, pas sholat duha ini, nggak tahu kenapa pas takbiratul ihramnya itu aku ngerasa ada yang aneh gitu, kayak ada perasaan kayak ini udah bener apa belum ya ini bacaan yang aku baca ini gitu kan. Sampai kemudian aku cuekin aja waktu itu, nggak terlalu kayak dipikirin banget, walaupun pertanyaan itu udah mulai ada gitu. Sampai akhirnya kemudian pas sujud itu aku ngerasa ada sesuatu yang keluar gitu, maaf ya, kayak keluar kentut sama kayak keluar air kencing gitu saat itu. Yaitu langsung kan, karena ngerasa ada yang keluar tadi itu, aku langsung spontan ngebatalin sholat aku waktu itu. Dan aku langsung ngecek juga gitu, tapi aku ngeliat kok ini maaf ya, kayak celana dalamnya itu, kok celana dalam ini kering-kering aja gitu, nggak ada kayak bekas air atau apa gitu kan. Nah, di situ udah mulai kayak ngerasa aneh aja gitu ya. Cuma karena tadi ada perasaan ragu-ragu ya, akhirnya ganti aja waktu itu. Dan udah kembali wudhu, terus balik lagi ngulang sholat akhirnya. Nah, pas ngulang sholat ini, pas takbiratul ihramnya itu, ini udah mulai ngulang-ngulang dibacanya gitu, kayak jadi bukan cuma sekali gitu, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berkali-kali gitu. Sampai akhirnya pas sujud itu, pas di tengah sholat itu aku kayak ngelihat, itu kan pandangan itu kan ke bawah kan, ke sejadah itu. Nah, aku ngeliatin tangan aku waktu itu, kayak ini tangan basah tapi kok aku ngerasa wudhu aku belum sempurna. Ada perasaan itu waktu itu. Cuma bisa aku lawan, dan
ya terusin aja sholatnya sampai kemudian pas sujud. Nah pas sujud ini perasaan kayak tadi keluar air kencing sama kentut itu ada lagi gitu keluar gitu, sampai akhirnya ya spontan aku langsung batalin lagi gitu kan, ganti lagi gitu. Pokoknya yang percis yang tadi sholat pertama aku batalin itu aku lakuin lagi yang di sholat aku yang kedua. Sampai akhirnya udah berkali-kali gitu aku ngerasa ini udah nggak beres gitu. Ini ada yang nggak beres banget sama aku gitu saat itu. Nah sampai satu titik tuh aku mutusin buat nggak ngulangin lagi karena aku ngerasa ini kayaknya udah sah nih kayak sholat aku nih. Saat itu aku mikirnya kayak gitu sampai akhirnya aku telat juga kan ke kampus untuk sholat 2 rakaat aja itu sampai 1 jam gitu, 1 jam lebih saat itu. Nah pas di kampus ini itu siangnya itu kan sholat zuhur ya, sholat zuhur berjamaah di dekat kampus gitu. Nah ini konteksnya juga sholat berjamaah tapi ternyata aku ngalamin juga apa yang aku alamin tadi pagi. Walaupun pada saat sujud itu aku nggak ngerasa kayak keluar sesuatu gitu ya, tapi lebih ke kayak perasaan ini wudhuku ini belum sempurna nih. Cuma saat itu aku berusaha ngelawan aja dan tetap sholat nggak ngebatalin sedikit pun. Cuma tetap aja gitu seudah sholatnya itu aku benar-benar kayak panik gitu dan gelisah kan, karena udah 2 kali sholat nih kok ada perasaan aneh kayak gitu. Nah akhirnya itu seharian tuh kayak gitu sampai sholat asar, maghrib, isya tuh kerasa lagi gitu kan gejala-gejala bisikan-bisikan tadi tuh kayak ada lagi gitu, sampai kepikiran banget gitu ya semalaman. Dan pas hari kedua itu ternyata juga masih ada perasaan-perasaan yang keraguan-raguan dalam beribadah yang hari sebelumnya aku rasain. Sampai akhirnya kemudian di hari kedua ini juga aku mutusin buat kayak cari tahu gitu kan di Google, karena saat itu aku nggak berani kayak nanya-nanya ke temen ataupun ke orang tua gitu, karena aku takut banget kayak mereka mikirnya tuh yang aneh-aneh gitu sama aku gitu. Nah pas di Google ini aku browsing di Google, aku nggak tahu nih keywordnya apa, nama penyakitnya apa, ini gejala apa tuh aku nggak tahu. Dan di keyword pencariannya itu aku cuma ketik perasaan keluar air kencing saat sujud. Itu yang kata-kata itu yang aku ketik di Google saat itu. Dan ternyata pas udah aku klik, banyaklah artikel-artikel yang ngebahas tentang apa yang aku alami ini. Dan dari situ pun aku baru tahu gitu, dari situ juga aku baru tahu kalau ternyata gejala ini dinamakan oleh gejala was-was syaitan. Nah pas baca itu aku baru tahu kalau ternyata ini tuh cuma bisikan doang gitu, alias ini nggak nyata gitu. Dan emang benar gitu, aku sebelumnya kan emang mikirnya ini kan cuma perasaan doang, tapi kok kuat banget gitu ya, aku nggak bisa ngelawan saat itu. Nah pas sudah baca di Google itu, aku baca di berbagai situs Islam tentang gejala was-was syaitan ini, ya udah mulai tenang saat itu. Dan percis setelah baca artikel-artikel tadi gitu ya, pas sholat berikutnya tuh aku udah ngerasa kayak bisa ngelawan gitu, walaupun bisikan itu ada tapi aku bisa ngelawan bisikan-bisikan itu waktu itu. Sampai besoknya juga udah mulai normal lagi seperti biasanya gitu, kayak sholatnya juga udah mulai normal lagi. Sedikit demi sedikit tuh akhirnya ngelupain juga gitu kalau aku tuh pernah ngalamin gejala was-was itu. Nah gejala ini tuh hilang dalam beberapa hari aja di bulan Maret itu ya. Di bulan Maret itu, di momen pertama kalinya banget aku terkena was-was. Tapi ternyata pas akhir tahun 2010 itu bulan Desember ya, aku inget banget itu cuma berapa hari aja mau tahun baru, aku ngerasain lagi teman-teman. Dan ternyata kali ini tuh aku bener-bener gak bisa ngelawan. Dan ya ternyata yang gejala tahun 2010 akhir ini tuh ternyata cuma awal aja gitu dari tahun-tahun setelahnya, dimana aku berkutat dengan gejala was-was ini dengan berbagai macam jenisnya yang ternyata bertingkat juga gitu.